Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu Ayu. Hari ini panas banget ya. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, Bu. Aman, Bu. Oke aja sih, Bu. Oke, syukurlah. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau misalnya yang lapar, yang apa, bisa ditunggu dulu ya. Oh iya, bukannya tadi itu jam kos ya? Ada jam kos karena rapat dadaan itu. Bukannya kalian bisa istirahat dulu? Iya, Bu, bisa lumayan untuk istirahat. Ya juga sih. Alah, Neng, di kelasku ada tugas, Bu. Taruhlah, Bu. Berarti kalian macem-macem ya kelasnya? Iya, Bu, beda kelas semua. Iya, Bu, kami beda-beda. Iya Bu, beda-beda. Aku satu kelas sama Jonathan. Aku dari kelasku cuma sendiri sih, Bu. Oke, karena kalian beda-beda kelasnya, kita bisa perkenalan dulu. Mungkin perkenalan bisa dari sebelah Emma ke memutar gitu ya. Nah, kalian bisa perkenalkan dari nama sama hobi kalian. Bisa dimulai, Mbak Emma? Bisa, Bu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Emma. Aku hobinya olahraga. Kak Dede? Halo semuanya, kenalin nama aku Regita. Kalau aku suka bikin puisi. Halo, aku Lolita. Aku suka nonton drakor. Halo guys, aku Jonathan, aku suka basket dan ya semuanya tentang olahraga. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sylvia, hobiku memasak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cynthia. Aku suka dance. Oke, kalian semua keren ya. Tanpa kalian sadari itu hobi kalian tuh beda-beda semua loh. Kayaknya kalau misalnya beda-beda gini, cerita yang selanjutnya bakalan keren sih. Iya, Bu, kita sama-sama semua kerennya. Tapi kok bisa ya, Bu, beda semua? Aku kagum sih, Bu, sama Cynthia. Dia bisa dance. Padahal aku dari dulu pengen belajar tapi nggak bisa-bisa. Kamu juga keren kok, Le. Kamu bisa bikin puisi. Pasti bakal keren banget isinya. Oke, pokoknya semua keren ya. Jadi kalau gitu udah pada tahu kan, udah pada kenal kan satu sama lain. Berarti kita bisa mulai dong. Bisa, Iya, Bu. Bu. Oke. Kalau gitu, kalian tahu nggak kenapa ibu undang kalian ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu sih, Bu. Oke. Tapi, Bu, nanti kita gimana? Terus ngapain aja di sini, Bu? Karena sebenarnya aku kurang tahu konseling kelompok itu kayak gimana. Oke, berarti ada yang tahu alasan diundang ini karena konseling kelompok, ada juga yang belum tahu. Oke, jadi pertanyaan bagus, Nak Legita. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok di sini sendiri itu adalah layanan dari BK di sekolah kita. Nah, di sini Ibu itu sebagai pembimbing kalian, terus membantu kalian untuk menghadapi kalian, terus membantu kalian juga dalam mencari solusi. Nah, di sini kita bakal sama-sama saling dukung, saling terima dan memahami satu sama lain. Seperti itu. Bu, nanti kita bahasnya gimana, Bu? Kan masalahnya campur-campur. Oh iya, benar Nak Silvi. Nah, sebenarnya kalian itu di sini karena kalian ingat waktu ada seminar minggu lalu. Nah, itu tuh kalian kan sempat dikasih kertas dan itu kalian bebas mau nulis apa aja. Nah, kalian kan menuliskan masalah kalian di situ. Nah, di situ Ibu melihat di kalian itu kalian mempunyai masalah yang sama. Kalian menuliskan masalah kalian dan tentang sama dan itu tuh tentang masalah kalian yang merasa kalian itu nggak cukup baik buat orang. Nah, di situ Ibu mau ajak kalian untuk mengulik apakah benar kalian yang salah atau malah cuman kalian yang salah menafsirkan aja gitu. Dari situ Oh, ya, dari Bu. situ ya, Bu. Iya, dari situ kalian diminta ke sini buat kita memahami pengalaman tersebut dengan lebih baik. Terus biar kita nggak terlalu terbebani sama pengalaman yang kemarin gitu. Tapi apakah kalian bersedia? Sangat Sangat bersedia, bersedia, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Tapi sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan?
Tapi Bu, kita kan bakal sharing-sharing masalah kita di sini. Tapi kan kita di sini cuman tahu sekilas satu sama yang lain, Bu. Iya Bu, nanti gimana kalau mereka semua sebar cerita kita yang di sini? Setuju Bu, apalagi di sini ada yang katanya jadi pengkhianat dari teman-temannya, makanya dijauhin. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah ikut campur ya. Oke, tenang dulu ya nak. Nah jadi tujuan dari konseling ini selain buat kalian cari solusi tentang masalah kalian, kalian juga bisa mengerti nih satu sama lain di antara kalian. Nah kayak tadi ada yang ngerasa kayak oh dia itu jelek, nah siapa tahu dia malah jadi korban di situ. Nah kan kita kan nggak tahu ya di sini kenapa kok dia dijauhi atau apa. Nah mungkin coba kalau dibalik, kalian mau nggak difitnah kayak gitu? Enggak, Bu. Ya. Iya sih Bu, maafin ya Lol. Oke. Oh iya, tadi hampir aja Ibu lupa. Sylvia ya tadi ya yang bertanya. Oke, menjawab dari pertanyaan anak Sylvia. Nah, dari kejadian tadi kan kita tahu kalau misalnya kita semua itu takut kalau rahasia kita bakalan tersebar. Nah, di sini Ibu ada beberapa kayak peraturan, dan di peraturan ini itu tuh peraturan dari Ibu dan bisa kita sepakati bersama-sama gitu ya. Apa kalian setuju? Setuju, Bu. Oke, kalau gitu Ibu ada menawarkan beberapa aturan. Yang pertama, di setiap konseling itu ada temanya. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya temanya tentang ABCD, nah kita nggak boleh kayak ngomong di kurang dari itu apalagi lebih. Nah peraturan kedua, kita harus mendengarkan, menghargai satu sama lain ya. Terus yang peraturan ketiga, setiap permasalahan itu nggak boleh ada yang menyebarkan. Kalau misalnya ada yang menyebarkan, nanti ada hukuman. Nah kita nggak tahu hukuman ini apa karena ini kita akan buat secara dadaan, jadi kita nggak pernah tahu apa hukuman itu gitu ya. Oke, kalian setuju dengan Ibu atau ada tambahan lain? Setuju, Bu. Cukup, Bu, nggak ada tambahan. Oke. Bu, tapi gimana kalau setiap kita cerita HP-nya disimpan aja dulu? Kan nggak lucu ya kalau kita cerita terus ada yang sibuk main HP. Oh, oke, bagus. Teman lain gimana? Setuju Bu. Bu, tapi kalau ada telepon gimana? Biasanya kan itu penting. Gimana, Bu? Menurut teman-teman gimana? Biar kita sama-sama enaknya. Saya sih setuju Bu, tapi kalau ternyata tidak terlalu penting bisa langsung kembali. Iya, Setuju, setuju. Bu. Oke, berarti kita semua udah menyepakati semua aturan yang kita buat ini ya. Oke. Baik. Kayaknya ini kita udah bisa ngomong tentang permasalahan kita dan apa yang ingin kalian yang kalian harapkan gitu ya. Nah, boleh diceritakan siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Mungkin aku dulu ya Bu. Oke. Aku pernah ditinggal pacarku tanpa alasan. Dan sejak itu aku merasa pasti ada yang salah denganku. Aku jadi berpikir kalau aku nggak cukup baik. Kalau tujuanku ikut konseling ini, aku pengen bisa nerima diriku sendiri dan nggak terus-terusan merasa kurang di mata orang lain, Bu. Oke. Bu, kalau aku mirip sih sama Legita. Tapi bedanya kalau aku ini pernah diselingkuhi 3 kali, Bu. Jadi kayaknya aku nggak pantas deh buat semua orang. Makanya semua cowok pada milih selingkuh sama orang lain. Padahal aku nggak tahu, Bu, salahku tuh di mana. Kemarin tuh sempat ya, Bu, aku mau ngelabrak Maaf, dia Nak terus. Sylvie. Sesuai kesepakatan yang telah kita buat tadi, kali ini temanya bukan tema, maksudnya masih harus dibatasin tentang apa inti masalah kalian dan apa harapan kalian. Oke, bisa dilanjutkan? Oh iya, Bu, lupa, maaf ya. Oke. Intinya aku ini pernah diselingkuhi 3 kali, Bu.
Jadi kayaknya aku nggak pantas deh buat semua orang. Makanya semua cowok pada milih selingkuh sama orang lain. Oke. Nah, di sini aku tuh pengen tahu dan bisa berarti buat seseorang gitu, Bu. Intinya aku pengen orang itu ngerasa cukup gitu sama aku, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti pengalaman Nak Legita sama Nak Silvi ini hampir mirip ya, karena tentang masa lalu yang cowoknya itu ya lumayan menyakitkan. Tapi apakah benar kalian yang salah atau enggak, besok kita akan bahas lagi. Oke, sekarang selanjutnya Aku, Bu. Nak Emma. Kalau aku kan, Bu, aku tuh setiap ikut di organisasi selalu aja dibanding-bandingin sama temanku. Padahal kan aku juga udah berusaha terus. Tapi kayaknya emang gak pantas aja sih, Bu. Memang kayaknya aku yang salah. Terus di sini aku pengen apa yang menjadi usaha aku itu bisa terlihat gitu, Bu, sama orang lain. Aku pengen buktiin sama teman-teman kalau aku itu nggak seburuk itu. Oh, bagus. Aku juga, Bu. Aku juga dari kecil suka dibanding-bandingin sama teman-temanku. Aku jadi selalu ngerasa minder, terus ngerasa kalau aku tuh nggak pantas. Terus seburuk itukah aku di mata orang lain? Di sini aku pengen punya teman yang benar-benar bisa menerima aku apa adanya, Bu. Oh, bagus. Minder karena dibanding-bandingin itu juga dalam ya sakitnya. Kita jadi ngerasa kalau kita buruk gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan? Aku pernah dijelek-jelekin di depan umum sama teman kerjaku, Bu. Semenjak saat itu semua orang langsung percaya kalau aku orang yang buruk. Aku jadi nggak mau punya teman lagi, Bu, di tempat kerja itu. Takut dihianati lagi. Jadi kalau bisa setelah keluar dari konseling ini, aku pengen orang-orang bisa percaya lagi sama aku. Oke, bagus. Terima kasih Jonathan. Nak Lolita, Ibu lihat dari tadi mengangguk kayak seakan-akan Nak Loli juga ngerasain hal yang sama. Gimana Nak Lolita? Iya, Bu, aku ada beberapa yang setuju dengan teman-teman. Kalau aku itu dijauhin teman-temanku karena aku itu deket dengan guru dan mereka tuh ngiranya kalau aku tuh caper, Bu. Makanya aku dijauhin, dan dari situ aku ngerasa ya udahlah, mau gimana lagi, kalau mau ngelawan ya nggak ada yang bakal percaya juga kan. Kalau aku sih punya harapan buat kedepannya aku bisa berani buat cari teman sih, Bu. Terus berharap juga kalau orang yang bakal percaya kalau aku tuh sebenarnya nggak kayak gitu, Bu. Oh, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Semuanya udah berbagi cerita dan macem-macem ya ceritanya. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalian itu ngerasa seperti itu karena emang kalian buruk atau nggak sebaik yang kalian kira, atau malah justru kalian yang ngerendah terus kayak salah tafsir gitu? Iya sih, Bu, kadang aku ngerasa nggak salah di sini, tapi aku jadi ikut kayak kok malah jadi beban buat aku gitu. Iya, Bu, aku juga ngerasa seperti itu. Iya, Bu. Oke, minggu depan kita akan bahas masalah itu. Masalah yang kayak gimana ini sebenarnya itu karena apa, gimana gitu. Nah, sebenarnya pengen juga mau diceritain sekarang, tapi waktunya udah mepet ya. Jadi setidaknya kita udah saling kenal, terus kita udah tahu satu sama lain. Oke, Ibu akan merangkum dulu pertemuan kita hari ini. Jadi kita tadi udah perkenalan, udah tahu satu sama lain, udah kenal satu sama lain. Terus kita udah sempat nyeritain inti masalah kita dan apa harapan kedepannya. Nah, oke. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada pertanyaan nggak? Gak ada sih, Bu. Gak ada sih, Bu. Oke. Kalau gitu, oke. Kita bakal tentuin jadwal selanjutnya, atau mau tetap hari ini aja atau hari Rabu seperti ini? Apa ada usul lain dari kalian? Boleh, Bu. Kebetulan hari Selasa aku nggak ada kegiatan, jadi aman. Yang lain gimana? Aku juga setuju, Bu. Hari Selasa aku ada waktu kosong, jadi bisa ikut lagi. Setuju. Boleh, Oke Bu, sih. setuju. Oke. Kalau begitu kita bisa akhiri sesi konseling ini. Pokoknya kalian harus sadar kalau kalian itu di sini nggak sendiri, kalian itu berharga dan
jangan ngerasa kalau kalian itu lemah dan gak berharga pokoknya gitu. Nah, kalian tuh pokoknya lebih dari cukup dan stay strong. Oke. Gitu aja. Makasih, Bu. Oh iya, kalau udah mari kita akhiri konseling ini. Terima kasih. Makasih, Bu. Aku belibet Kakiku sakit. Kram. Kakiku juga kram. Terima kasih. Setengah jam ini. Oh iya, terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Wes seret aku dong, kakiku kram. Kayak gak ada rasa nih, gak susah. Ayo. Kakiku kram. Ayo. Aduh anjay, sekarang kakiku. Kakiku kram, weh. Gimana? Kakiku kram, tolong. Gimana? Bisa? Kram. Kakiku kram. Lama banget.